Muhammad Arsyad akhirnya kembali ke rumahnya di Jalan Haji Jum, Ciracas, Jakarta Timur, Senin pagi. Ia pulang diantar pihak kepolisian dari Mabes Polri. Kedua orang tua Arsyad dan para sanak keluarga menyambut kedatangan Muhammad Arsyad dengan haru dan isak tangis. Warga sekitar juga antusias menyambut kedatangan Arsyad. Arsyad mengatakan ia mengunggah foto editan Presiden Jokowi di akun Facebooknya hanya iseng dan ia tidak mengetahui kalau perbuatannya melanggar hukum. Arsyad juga meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan berterima kasih kepada Jokowi yang telah memaafkannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Alhamdulillah ya, setelah bebas saya senang sekali bisa kumpul lagi sama keluarga, sama adik-adik saya, sama saudara-saudara. Sama tetangga terutama ya. Sedikit Arsyad boleh diceritakan tentang postingan foto itu Arsyad gimana sih di Facebook itu? Oh itu jadi awalnya saya di Facebook, buka Facebook ya, terus melihat banyak grup, di sana ada grup Prabowo Hatta, grup anti Jokowi, grup Jokowi Presidenku. Kemudian di dalam grup itu saya melihat banyak orang saling menghujat antara pendukung dua calon presiden itu. Kemudian saya ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Sementara itu Mursida, ibu kandung Arsyad, juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memaafkan anaknya dan ia berjanji akan menjaga anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya udah, yang penting anak saya udah kembali, alhamdulillah. Ibu, kemarin ketemu Pak Jokowi gimana? Nah, saya ketemu Pak Jokowi, terima kasih sama Pak Jokowi yang udah maafkan anak saya. Biar anak saya bisa kembali di rumah lagi. Saya minta maaf doang sama Pak Jokowi, anak saya biar saya dibebaskan. Terus kata Pak Jokowi apa? Ya sudah Bu, anak ibu udah saya maafin. Lain kali anaknya dijaga ya Bu, dalam berbicara harus hati-hati. Insya Allah Pak, saya jaga anak saya. Sebelumnya Muhammad Arsyad ditangkap Bareskrim Mabes Polri di kediamannya di Jalan Haji Jum, Ciracas, Jakarta Timur. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo melalui foto seronok yang diunggah di akun Facebook. Joko Puji, Jak TV. Pemirsa, selamat malam. Senang sekali saya Abdul Rashid dapat berjumpa dengan Anda kembali dalam Ada Berita kali ini. Dan pemirsa, seperti Anda ketahui, jika Anda baca berita atau jika Anda baca online, berita sangat penuh hari ini, di mana pada jam 7.30 tadi Arsyad sudah ditangguhkan penahanannya dan sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya di Ciracas. Dan juga kita sudah baca begitu banyak cerita-cerita, kisah-kisah mengenai Mursida, ibunya yang akan memulai usaha dari uang yang diberikan oleh ibu Jokowi, dan juga akan memberikan sedikit dari uang yang diberikannya untuk modal nikahnya atau mungkin modal usaha sang Arsyad itu nanti. Baik, Arsyad sudah pulang, namun kasus tetap berjalan. Tiap Senin dan Kamis Arsyad harus tetap melapor ke Bareskrim. Dan kita lihat sekarang bagaimana, apakah ini memang betul-betul menjadi seperti yang pelajaran, seperti yang Kapolri katakan, jangan gunakan sosmed untuk menghina lembaga negara. Itu yang Kapolri katakan. Apakah memang seperti Raden Nuh yang baru ketangkap beberapa waktu lalu di Tebet juga bisa mungkin kira-kira hampir sama atau tidak kasusnya? Oke, selama 1 jam ke depan kita akan melihat bagaimana dibebaskan, proses hukum Arsyad tetap dilanjutkan. Ada dua narasumber yang sangat kompeten. Saya akan perkenalkan dari ujung sana dulu, yaitu kuasa hukum dari Arsyad, yaitu Pak Irfan Fahmi. Selamat malam Pak Irfan, apa kabar? Terima kasih. Dan ada sahabat saya juga nih, Menpora atau mantan Menpora. Kalau gitu ya, Roy Suryo, apa kabar? Selamat malam Mas Roy. Alhamdulillah, Terima kasih. kembali ke habitat lama. Kembali ke habitat ya, lama. Soalnya dulu sehari sebelum jadi Menpora, itu juga saya ada di ruangan. Sekarang baru dibocorin ya kan. Padahal waktu itu udah tahu ya kan. Dan waktu itu masih bicara topik yang lain. Iya, tiba-tiba betul. besoknya ditunjuk. Jadi, Mas sekarang Fahmi, sudah bisa bicara topik yang lain. Mas Roy ini, saya tahu Mas Fahmi ini, saya tahu banget nih kalau Mas Roy ngomong telematika dia suka, soalnya dia nggak perlu berbohong. Ya kan? Dia ngomong apa adanya. Itu iya atau enggak. Zaman Menpora juga nggak pernah berbohong. Nggak pernah bohong kan? Nggak pernah bohong. Zaman Komisi 1 juga nggak pernah. Komisi 1 nggak pernah. Nggak pernah, cuman ada yang harus
tutupi. hati-hati. Termasuk pada saat satu malam atau sebelum menjadi Menpora kan? Ya, itu karena mitranya Komisi 1 tuh BIN. Makanya karena mitranya terlalu itu banyak, ya? Hah? sekarang teman-teman di sebelah konon mau menambah komisi. Kita bukan soal komisi. Ngomong-ngomong, hampir ke bawah lagi gitu ya. Nanti ngomong soal politik nanti. Gadgetnya apa sekarang gadgetnya? Ya, gadgetnya masih yang lama, ya. Jadi ya masih biasa-biasa aja. Bukan soal gadget. Nanti kita lanjut ini ya Mas Roy ya. Oke, saya ke Pak Fahmi dulu. Ya, Pak Fahmi, tadi ini kalau kita bilang blessing in disguise juga mungkin ya, ada bertemu sang presiden Bu Mursida dan juga akhirnya ditangguhkan penahanan Arsyad, dipulangkan walaupun Arsyad itu disuruh nyuci musola ya tiap minggu seingat saya. Seminggu depan ya. Kebijakan warga sekitar. Ya, oke. Nah, dari situ saya ingin tahu dulu secara hukum kenapa kok bisa ditangguhkan itu penahanannya? Ya, akan ditangguhkan ada permohonan dari pihak Arsyad dalam hal ini diwakili oleh penasihat hukumnya. Ya. Kemudian ada pihak penjamin dalam hal ini adalah keluarga, yaitu ibu kandungnya. Kemudian juga ada janji dan jaminan ibunya bahwa anaknya tidak melarikan diri, anaknya tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mempersulit proses pemeriksaan penyidikan. Oke. Dibebaskan dalam penangguhan tahanan berarti memang tetap dan harus juga wajib lapor Senin dan Kamis. Nah, kira-kira bagaimana proses hukumnya sehingga bisa nanti P21? Tentu penyidik akan melakukan rangkaian-rangkaian pemeriksaan. Kalau dalam rangka penyempurnaan kelengkapan berkas ya, saya nggak tahu apakah berkas ini sejauh mana tingkat kesempurnaannya, apakah cukup sekali pemeriksaan lalu kemudian limpah, atau sampai 2 kali 3 kali, atau masih menghadirkan saksi ahli atau tidak, saya belum tahu. Oke, saya lebih ke teknis sekarang. Saya kalau boleh ke Mas Roy. Mas Roy, mohon arahan di sini. Jelas gambar. Saya sendiri sudah lihat gambar itu udah lama waktu zaman kampanye dulu kan sudah ada kan gambar. Dan memang kasusnya dulu diadukan juga ketika zaman kampanye. Oke. Saya kagetnya memang yang bikin kaget adalah ketika kasus itu baru kemudian heboh sekarang. Ya, saya pikir ketika di bulan Juli waktu itu heboh, dan waktu itu banyak sekali kasus. Kemudian diributkan, kalau ia mau ditangkap harusnya saat itu juga mudah ditangkap. Saat itu? Iya, karena nggak ada kesulitan sebenarnya. Kalau maaf ya, kalau mau menangkap Mas Arsyad nggak ada kesulitan. Facebooknya jelas, nama dia juga jelas. Diklik di location gitu, langsung juga kelihatan langsung di Ciracas itu. Jadi sebenarnya ini kalau maaf ya, bukan prestasi untuk menangkap Arsyad ini gitu. Lain dengan misalnya, saya mohon maaf kalau memberi contoh, ketika waktu itu kita kenal ada pesawat Sukhoi yang nabrak di Gunung Salak. Terus waktu itu saya kebetulan ikut, waktu itu masih Komisi 1 bersama-sama dengan Pak Daryatmo, tim untuk mengambil kotak hitam, dan ketika kami di bandara Halim Perdana Kusuma itu diprotes keluarga korban karena mereka protes ada gambar palsu yang diunggah dan seolah-olah itu keluarga korban gitu gambar korban. Padahal itu dari kecelakaan Air India. Nah, saya dituntut oleh keluarga waktu itu. Pokoknya mereka asal pegang, Mas Roy harus bisa nemukan ini siapa nih. Kemudian kita tulis dari Twitter dan lain sebagainya, akhirnya ketemulah anak Lampung, ya gitu. Dan anak Lampung ini ternyata memang dia yang merekayasa gambar itu. Jadi artinya dalam waktu 2 hari kita sudah bisa men-trace berdasarkan IP dan sebagainya, dan anaknya kena, dan anak itulah memang yang perekayasa. Jadi nggak langsung kena anak itu. Lambat lah cara mencarinya. Sama-sama kayak kemarin saya lucu-lucuan dikit dengan penjual sepeda fiksi di Indramayu itu. Itu juga nggak semudah itu. Nah, nanti ketika di sidang ketahuan gitu ya. Bagaimana sulitnya sudah mencarinya. Nah, ini juga. Jadi artinya kena pada saat perekayasanya gitu, clear. Nah, kalau Arsyad ini dia juga katakanlah mendapatkan gambar itu dari somewhere ya, dan bukan dia yang memfotoshopkan gambar itu. Betul, katakanlah itu memang kalau boleh ini saya objektif ya, Mas, kesalahannya adalah memang itu jelas gambar berbau pornografi. Sudah jelas ada tokoh, ada gambarnya Pak Jokowi di situ, ada gambar Bu Mega di situ, ya kenapa juga masih ditempelkan? Itu aja. Itu kalau mau dibilang kesalahan, saya jamin Mas Roy, dia bukanlah satu-satunya orang yang mengupload gambar seperti itu. Iya, dan bukan dia yang membuat. Ya kan, nah, itu paling penting. Bukan dari dia. Itu yang paling penting, yang nanti bisa digunakan sebagai penguat dia. Bahwa ketika dia melakukan itu memang sudah berlaku undang-undang pornografi, undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang membuat itu sebagai materi, ya. Tapi artinya kalaupun itu kena, banyak sekali orang di Indonesia itu yang mau dikejar. Dan artinya kalau itu kena harusnya cepet banget. Juli Agustus selesai lah gitu. Nah, ini kan jadi sekarang jadi agak lucu. Kalau itu dituntutnya adalah ketika di bulan Juli,
kemudian pasalnya adalah pasal penghinaan lambang negara, ya, padahal itu juga sudah dihapus. Ini nggak kena ini, ya, karena waktu itu yang terhormat Bapak Presiden kita itu belum jadi presiden waktu Oh, itu. saya tahu kenapa jawabnya. Saya tahu apa jawabnya kenapa waktu itu belum. Karena waktu itu Mas Roy masih jadi Menpora. Jadi nggak bisa di-trace, ya kan? Itu jawabannya pasti. Nggak ada. Sekarang udah bisa kan? Ini gampang banget. Jadi artinya kasus ini meskipun banyak orang ya, ini saya juga saya agak bela dikit Pak Jokowi ini ya, gitu. Meskipun kasus ini katanya, oh ini kan pencitraan bagi Pak Jokowi. Enggak. Ini malah jadi berat bagi beliau. Jadi susah. Gitu loh. Kenapa? Karena memang sang pelakunya memang betul-betul. Bukan, ini kalau dari politis. sisi hukumnya, saya mendengar dari kemarin Pak Hendrioso, ini konon kenaannya adalah kena pasal pornografi. Mau nggak mau, artinya kalau pasal pornografi bukan delik aduan, itu akan terus dituntut sampai selesai. Berarti orang se-Indonesia akan tetap mengecap, oh gara-gara mengupload gambar presiden. Jadi kan orang shortcut aja. Padahal sebenarnya esensinya bukan presidennya. Pelecehannya. Esensinya adalah pornografinya. Itu masuk penjara. Padahal Pak Jokowi sudah maafkan, Bu Iriana sudah memberikan modal. Itu kan bagus sekali sebenarnya naik. Tapi kan akan ketutup juga nanti ketika Arsyad itu benar-benar di penjara. Karena kasus pornografinya. Saya nggak tahu apakah jadi kasus pornografi atau enggak. Kuasa hukum jadinya kasih bocoran itu. Kan artinya saya dari sisi teknis ya. Ini enggak bukan prestasi lah sebenarnya. Harusnya Juli itu sudah bisa kena, sudah bisa ketahuan dan nggak akan sebesar-besaran kan. Itu menarik. Kita tanyakan ke sang kuasa hukum apakah mungkin ada argumen lain lagi yang untuk menguatkan dan meringankan tentunya sang tersangka Arsyad kali ini, dan saatnya kita break sebentar. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi. Jika ada mungkin ada gambar-gambar lain yang ingin diupload, silakan kita share dulu di sini. Hubungi kami di 021 51 55 111. Kami akan kembali sesaat lagi.